Badan Bantuan Hukum PDIP menyambangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Roky Gerung atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Menurut Johannes, saat Roky Gerung berbicara dengan para buruh di Bekasi, ada pernyataan yang diduga bermuatan fitnah. Pertama, Presiden Jokowi disebut berupaya menunda pemilu 2024 lantaran tidak peduli kepada buruh. Kedua, menyebut pemilu 2024 dapat terhalang oleh ambisi Jokowi, sehingga mengajak masyarakat bergerak. Ketiga, disebut adanya ambisi Jokowi mempertahankan warisan atau legasi dengan pergi ke Cina menawarkan IKN. Bagi Johannes, Jokowi merupakan kader PDIP, sehingga dari tim hukum perlu membuktikan adanya kesalahan. Ia juga menegaskan tidak ada perintah dari Jokowi untuk melaporkan Roky Gerung. Teman-teman media, kami pagi ini dari tim hukum dari DPP Perjuangan ini kami lengkap satu tim. Maksud kedatangan kami hari ini ke Baris Krim Mabes Polri untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Roky Gerung. Kenapa dilaporkan? Kami mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Roky Gerung. Bahwa pada waktu dia berbicara di hadapan para buruh yang bertempat di Bekasi, di hadapan para buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin di Kabupaten Bekasi, ada fitnah yang dilakukan oleh, kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Roky Gerung. Yang pertama, Jokowi berupaya menunda pemilu 2024 karena Jokowi tidak pernah peduli kepada buruh. Yang kedua, jika pemilu ini terhalang oleh ambisi presiden, apa yang kita lakukan? People power. People power yang akan kita lakukan mulai dari tanggal 10 Agustus 2023. Yang ketiga, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia mondar-mandir ke koalisi yang satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan nasib kita para buruh. Itu bajingan yang tolol, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan pengecut. Nah, semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan. Kami menduga bahwa ini Roky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana. Maka kesempatan bagi ini kami akan membuat laporan kepada Baris. Semua data-data yang sudah kami lengkapi, barang bukti, percakapan dari seluruh media yang sudah kami usulkan, hari ini akan kami serahkan ke Baris. Bang, izin pasal yang bakal dilaporkan terhadap Roky Gerung dan Refli Harun itu terkait apa ya? Karena kan kalau soal ini kan banyak yang bertanya soal delik aduan. Iya. Hari ini kita menemukan ada fitnah, ada berita bohong yang disampaikan oleh saudara Roky Gerung. Ya kan? Jadi kalau misalnya berita bohong, jadi Presiden Joko Widodo ini nawarin IKN nih, ya pergi ke Cina menawarkan IKN ini. Dalam tendensi menawarkan ini kapasitas Bapak Presiden sebagai presiden berkunjung ke sana. Ini kan dalam kewenangan sebagai presiden dalam tugas negara. Saya kira itu ya. Artinya bukan terkait pasal terkait penyebaran berita bohong ya? Kenapa? Artinya bukan terkait penghinaan yang dilaporkan karena kan sebelumnya ditolak karena harus ada klarifikasi dari kita paham lah kalau itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Roky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Artinya yang dilaporkan terkait fitnah dan penyebaran berita bohong. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya. Pak, tapi sejauh ini koordinasi ke DPP itu bagaimana sih?
maksudnya koordinasi khususnya ke Pak Jokowi sendiri, ke Bu Mega terkait adanya laporan ini gitu loh. Ini kan resmi dari DPP. Maksudnya koordinasi apa maksudnya? Koordinasi Apakah apakah sudah ada pengetahuan dari Pak Jokowi yang bersangkutan atau terkait rencana bagaimana? pelaporan hari ini? Kenapa? Oh bukan, jadi begini, Bapak Presiden Jokowi ini kan kader PD Perjuangan, ya kan? Karena ini kader PD Perjuangan, kami dari divisi hukum ini itu merasa bahwa memang ada suatu hal yang salah. Jadi hari ini kita harus membuktikan tidak ada yang kebal hukum hari ini. Ya, harus kita proses secara hukum dan kami memastikan bahwa proses hukum ini tidak saja hanya cukup laporan saja, kami pastikan ini sampai berjalan ke proses persidangan. Ya, Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas perkataannya. Pak, dari Mbak Puan gimana Mas? Ada sudah kami siapkan bukti-buktinya. Nanti setelah selesai karena kami akan koordinasi dulu. Dengan penyidik selesai kita buat laporan kita akan proses kembali. Karena ini belum dilihat dari Mbak Puan. Enggak, ini nggak ada beda. Ya, ini memang tugas kita.